Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firdaus Shanti dari nomor tabel 1 dan dari tahun Wikrama 2. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Bung Tomo. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Ia merupakan sulung dari 6 orang bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subapsuci, dan Hartini. Menjalani hidup dengan keterbatasan, pada usia 12 tahun, Sutomo meninggalkan pendidikannya di Molo dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Walau begitu, ia menyelesaikan pendidikan HBS melalui korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Kemudian pada usia 17 tahun, ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Rekan jejak Sutomo dalam bekerja berkaitan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ia pernah bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda, mulai dari staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Kemudian Sutomo juga pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan juga menjadi anggota Sarekat Islam. Sebelum akhirnya pindah ke Surabaya, ia bekerja pada sebuah distributor untuk perusahaan mesin jahit senior. Sutomo kemudian bekerja menjadi seorang jurnalis dan bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada tahun 1944, Bung Tomo terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang. Saat itu nama Sutomo belum terkenal dan hanya bergabung pada pergerakan rakyat sebagai orang biasa. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo sempat ikut dalam pengapungan gudang Mesu dan Bosco yang berhasil merebut banyak senjata milik tentara Jepang. Bulan Oktober dan November 1945, ia berusaha membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Hal ini juga dipicu oleh keadaan yang memanas setelah penyerangan di Hotel Yamato pada tanggal 27 Oktober 1945 dan tewas 5 lagi. Rakyat Surabaya diultimatum untuk segera menyerahkan senjata kepada pihak Inggris terlambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Namun Bung Tomo dengan seruan-seruannya membakar semangat rakyat dalam siaran-siaran radio yang penuh dengan emosi. Hingga pada tanggal 10 November 1945, letuslah perang antara rakyat dengan tentara Inggris. Sebuah kutipan dari orasinya yang mengobarkan semangat adalah, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum tetap merdeka atau mati. Siaran ini disebarluaskan dan bantuan bagi rakyat Surabaya berdatangan dari berbagai penjuru baik dalam bentuk tenaga maupun logistik. Peperangan yang berlangsung selama 3 minggu itu akhirnya dimenangkan oleh tentara Inggris. Namun jasa Bung Tomo membakar semangat rakyat pada saat itu terus kenang dan orasi-orasinya diperdengarkan untuk membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah. Setelah masa perjuangan mengusir penjajah, Bung Tomo sempat bergabung di bidang politik pemerintahan menjadi Menteri Kabinet Burhanuddin, Menpora I dan Menpora II. Bung Tomo meninggal dunia di Mekah pada tanggal 7 Oktober 1981 saat beliau tengah menunaikan ibadah haji. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya.